Saat membuka, ada Rina, sahabatku sejak kecil, basah kuyup dengan tas ransel di bahu, air mata bercampur air hujan di wajahnya. Nadia, aku tak punya tempat lain, katanya sambil memelukku, dan saat itu aku tahu malam ini akan mengubah segalanya. Aku membiarkannya masuk, memberikan handuk hangat dan secangkir teh jahe untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil. Rina adalah gadis yang selalu tampak kuat di mata orang lain, dengan senyum cerah yang menyembunyikan luka dalam hatinya. Kami berteman sejak SMA di Bandung, tapi setelah lulus, aku pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai desainer grafis, sementara dia tetap di sana, menikah dengan pria pilihan keluarganya. Pernikahan itu, katanya, adalah kewajiban, bukan pilihan. Tapi malam ini, dia lari dari rumah, meninggalkan suaminya setelah pertengkaran hebat. Dia tahu, Nadia. Dia tahu aku tak pernah mencintainya seperti seharusnya, gumamnya sambil menatap lantai. Aku duduk di sebelahnya di soa, tanganku menyentuh bahunya dengan lembut. Rasa hangat yang aneh menjalar di dada, sesuatu yang selama ini aku abaikan. Sejak remaja, aku merasa berbeda. Cowok-cowok di sekolah tak pernah menarik perhatianku seperti gadis-gadis lain. Tapi dengan Rina selalu ada getar yang tak bisa kujelaskan. Kami sering tidur bersama saat kecil, berbagi rahasia di bawah selimut, tapi sekarang, sebagai wanita dewasa, semuanya terasa lebih rumit. Keluargaku, orang tua yang taat beragama di desa, selalu menekanku untuk menikah. "Kapan kamu bawa calon suami pulang, Nadia?" tanya ibu setiap telepon. Aku selalu mengelak, bilang sibuk kerja. Tapi sebenarnya, aku takut mereka tahu siapa aku sebenarnya. Rina menceritakan semuanya. Suaminya, Andi, menemukan pesan-pesan lama di ponselnya, pesan dari aku yang mungkin terlalu mesra untuk sahabat biasa. Dia bilang aku abnormal, Nadia. Dia bilang aku harus ke psikiater, katanya dengan suara bergetar. Aku memeluknya erat, mencium aroma rambutnya yang basah. Saat itu aku tak bisa menahan diri. Bibirku menyentuh pipinya, dan dia tak menolak. Malam berlanjut dengan kami berbicara hingga larut, tapi saat aku menawarkan kamar tamu, dia menggeleng. "Aku ingin tidur di sini, denganmu," katanya. Dan aku, dengan hati yang bergejolak, mengiyakan. Kami berbaring di tempat tidurku, tangan saling bergenggam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Tapi pagi harinya, telepon berdering. Itu Ibu Rina, marah besar. "Kembalikan anakku sekarang juga. Kalian berdua akan hancurkan keluarga kami." Aku panik. Rina bangun dengan wajah pucat, mendengar suara ibunya dari ponsel. Kami saling pandang dan aku tahu ini baru permulaan. Keluarga Rina adalah keluarga konservatif di Bandung, ayahnya seorang tokoh agama setempat. Mereka tak akan menerima ini. Aku sendiri, meski tinggal di Jakarta yang lebih modern, masih terikat nilai-nilai tradisional. Teman-teman di kantor sering bercanda tentang gadis tomboy seperti aku, tapi tak ada yang tahu rahasiaku. Rina memutuskan untuk tinggal sementara di apartemenku, tapi kami harus hati-hati. Setiap hari, aku pergi kerja dengan pikiran terpecah. Di kantor, bosku, Bu Sinta, melihat keanehanku. "Kamu lagi ada masalah apa, Nadia? Kelihatan capek terus." Aku tersenyum palsu, bilang cuma kurang tidur. Malam-malam berikutnya, kami semakin dekat. Rina memasak makanan favoritku, nasi goreng dengan telur mata sapi, dan kami menonton film sambil bersandar satu sama lain. Tapi setiap sentuhan membawa gelombang emosi yang tak terkendali. Aku merasa bersalah karena Rina masih menikah. "Apa yang kita lakukan ini salah?" tanyaku suatu malam. Dia menatapku dalam, "Aku tak tahu, tapi denganmu aku merasa benar." Kata-katanya membuat hatiku meleleh, tapi juga takut.
Berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampung sering muncul di berita, dan aku tak ingin itu terjadi pada kami. Suatu hari, Andi datang ke apartemen. Dia mengetuk pintu dengan keras, dan saat aku buka, matanya penuh amarah. "Mana Rina?" "Dia milikku," bentaknya. Rina keluar, berdiri di belakangku. "Aku tak mau kembali, Andi. Pernikahan kita hanyalah topeng." Andi tertawa sinis, "Kalian berdua gila. Masyarakat tak akan terima ini. Keluargamu akan malu, Rina." Dia pergi setelah mengancam akan cerita ke orang tua kami. Malam itu kami tak bisa tidur. Aku memeluk Rina, tapi pikiranku penuh konflik. Apakah aku egois karena ingin dia tetap di sini? Apakah ini cinta sejati atau hanya pelarian? Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Aku mulai mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi takut ketahuan. Di Jakarta ada kelompok dukungan, tapi risikonya besar. Rina mulai bekerja paruh waktu di KAI dekat apartemen untuk mandiri. Tapi setiap pulang, dia cerita tentang tatapan aneh dari orang-orang. Mereka tahu Nadia. Mereka bisik-bisik di belakang. Aku mencoba tenangkannya, tapi dalam hati aku juga takut. Keluargaku menelepon, mengundang pulang untuk lebaran. "Bawa teman kalau mau," kata ibu. Aku tergoda bilang tentang Rina, tapi tak berani. Akhirnya konflik pertama meledak. Ibu Rina datang ke Jakarta, menangis di depan pintu. "Kembalilah, Nak. Ini dosa besar." Rina menangis, tapi tak mau pergi. Aku berdiri di samping, merasa seperti penjahat. Saat ibu pergi, Rina memelukku, "Aku memilihmu." Tapi aku tahu pilihan itu akan ada harganya. Setelah kejadian itu, kehidupan kami seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap pagi, aku bangun dengan Rina di samping, tapi bayang-bayang ketakutan selalu ada. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke kota lain seperti Bali yang lebih terbuka, tapi uangku terbatas. Kerjaku sebagai desainer mulai terganggu, aku sering telat karena malam-malam kami berdebat tentang apa yang benar. "Kita harus jujur ke keluarga," kataku. Rina menggeleng, "Mereka tak akan mengerti. Ayahku bisa sakit jantung kalau tahu." Suatu hari, di kantor, aku mendapat proyek besar, mendesain kampanye sosial untuk hak perempuan. Ironisnya, bosku bilang fokus pada isu kesetaraan, termasuk minoritas. Aku tersenyum, tapi dalam hati, ini seperti pisau bermata dua. Saat pulang, aku cerita ke Rina. Dia antusias, "Ini kesempatanmu untuk berubah." Tapi malam itu, Andi menelepon Rina, mengancam cerai dan ambil semua harta. "Aku tak peduli, tapi keluargamu akan menderita," katanya. Rina menangis sepanjang malam, dan aku merasa tak berdaya. Konflik internalku semakin dalam. Aku mulai mempertanyakan identitasku. Apakah aku benar-benar lesbian, atau hanya terpengaruh Rina? Di masa kecil, aku suka bermain dengan anak laki-laki, tapi tak pernah jatuh cinta pada mereka. Dengan Rina semuanya berbeda. Tapi masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, membuatku takut. Berita tentang Raya di klub gay sering muncul, dan aku bayangkan kalau kami ketahuan. Rina mulai berubah. Dia lebih sering keluar, bergabung dengan grup online untuk wanita seperti kami. "Ada banyak yang seperti kita," Nadia, katanya. Tapi aku cemburu, takut dia menemukan orang lain. Suatu malam, kami bertengkar. "Kamu tak percaya padaku," bentaknya. Aku menangis, "Aku takut kehilanganmu." Pertengkaran berakhir dengan pelukan, tapi luka tetap ada. Kemudian, datanglah pengkhianatan pertama. Teman kantorku, Lina, yang selama ini curiga, melihat kami berdua di mal, dia meneleponku, "Nadia, apa benar kalian
Aku menyangkal, tapi dia bilang, hati-hati, orang kantor mulai gosip. Aku panik, dan tanpa sengaja, bilang ke Rina bahwa mungkin kita harus berpisah sementara. Rina marah besar, kamu malu padaku. Dia pergi keluar, dan aku menunggu sepanjang malam. Saat kembali, dia bilang telah bertemu teman dari grup, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dikhianati. Hari berikutnya, orang tuaku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka bilang khawatir karena aku jarang telepon. Saat melihat Rina di apartemen, ibu bertanya, siapa ini? Aku bilang sahabat, tapi ayah curiga. Kenapa dia tinggal di sini? Kamu tak punya pacar? Aku gelagapan, dan Rina membantu menjawab. Tapi malam itu, setelah mereka pergi, aku merasa bersalah. Kita bohong terus, Nadia. Ini tak sehat, kata Rina. Aku setuju, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Konflik memuncak saat Andi mengajukan gugatan cerai dan menyeret nama kami ke pengadilan. Dia bilang Rina selingkuh dengan wanita, meski tanpa bukti kuat. Berita itu bocor ke keluarga Rina, dan ayahnya menelepon, memaki-maki. Kamu hancurkan nama keluarga. Rina sakit, demam tinggi, dan aku merawatnya. Saat itu aku sadar betapa dalam cintaku padanya. Tapi harga yang harus dibayar semakin besar. Teman-temanku mulai menjauh, dan di kantor, aku hampir dipecat karena konsentrasi hilang. Rina memutuskan untuk menghadapi keluarganya. Kami naik kereta ke Bandung, tangan saling genggam di bawah meja. Saat tiba, rumahnya penuh kerabat. Ayahnya marah, pergi dari sini. Kamu bukan anakku lagi. Ibu menangis, memohon Rina kembali ke Andi. Rina tegar, aku mencintai Nadia, Bapak. Ini siapa aku? Mereka usir kami, dan kami kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Tapi di kereta, Rina bilang, ini pilihan kita, dan aku tak menyesal. Aku peluk dia, tapi tahu perjuangan baru dimulai. Kembali di Jakarta, kehidupan kami seperti perang dingin dengan dunia luar. Rina kehilangan pekerjaannya di KAI karena gosip dari Andi. Aku mencoba dukung dia, tapi tagihan menumpuk. Aku ambil kerja sampingan, mendesain logo untuk klien Relance, tapi tubuhku lelah. Malam-malam kami berbicara tentang masa depan. Mungkin kita bisa pindah ke luar negeri, kataku. Rina tersenyum pahit, dengan apa? Kita tak punya uang. Konflik moral semakin dalam. Aku mulai membaca buku tentang psikologi, mencoba pahami diri sendiri. Tapi setiap kali melihat berita tentang diskriminasi, aku takut. Di Indonesia, meski tak ada hukum langsung melarang, tekanan sosial seperti pedang. Teman lama dari SMA menelepon, bilang, Nadia, aku dengar rumor. Benarkah? Aku menyangkal, tapi merasa seperti pengkhianat pada diri sendiri. Suatu hari, terjadi konfrontasi besar. Lina, teman kantor, datang ke apartemen. Aku tahu semuanya, Nadia. Aku dukung kalian, tapi hati-hati. Ternyata, dia juga punya pengalaman serupa. Dia beri nasihat, gabung komunitas, jangan sendirian. Rina antusias, tapi aku ragu. Ini berisiko, kataku. Tapi Rina pergi ke pertemuan pertama, dan pulang dengan semangat baru. Ada banyak cerita seperti kita, Nadia. Kita tak sendirian. Aku cemburu lagi, tapi coba dukung. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina bertemu wanita lain di komunitas, namanya Maya, yang lebih berani dan terbuka. Mereka sering chat, dan aku lihat pesan-pesannya. Kamu mengerti aku lebih dari Nadia, tulis Rina. Hatiku hancur. Kami bertengkar hebat. Apa Maya lebih baik, bentakku. Rina menangis, dia cuma teman. Kamu paranoid. Aku pergi keluar, jalan-jalan di malam Jakarta, mempertanyakan segalanya.
Apakah ini layak? Pagi harinya aku minta maaf, tapi luka tetap. Kemudian orang tuaku menelepon lagi, bilang ayah sakit. Aku harus pulang ke desa. Rina ikut, meski aku ragu. Di sana keluarga besar berkumpul. Saat melihat Rina, bibi bertanya, ini calon mantu. Aku gelagapan, bilang tidak. Tapi malam itu, di kamar lama, Rina peluk aku, kita harus bilang. Aku takut, tapi setuju. Esoknya, aku kumpulkan keberanian. Di meja makan, aku bilang, ibu, bapak, aku mencintai Rina. Bukan sebagai sahabat. Ruangan hening, lalu meledak. Ayah marah, ini dosa. Keluar dari rumah. Ibu menangis, kamu kena pengaruh kota. Kami diusir, dan aku merasa dunia runtuh. Di bus kembali, Rina pegang tanganku, tapi aku lihat matanya ragu. Apa kita salah? Tanyanya. Aku tak jawab. Di Jakarta, tekanan bertambah. Andi menang pengadilan, Rina kehilangan hak atas rumah. Dia depresi, sering menangis sendirian. Aku coba hibur, tapi sendiri juga rusak. Bosku panggil, bilang performaku turun. Ambil cuti, Nadia. Aku ambil, tapi malah tambah waktu untuk berpikir. Suatu malam, Rina bilang, mungkin kita harus pisah. Ini terlalu sakit. Hatiku remuk, tapi aku tahu dia benar. Tapi aku tak mau lepaskan. Konflik klimaks saat Maya datang ke apartemen. Aku cuma ingin bantu, katanya. Tapi aku marah, usir dia. Rina bela Maya, dia teman. Pertengkaran berujung Rina pergi menginap di tempat Maya. Aku sendirian, menangis sepanjang malam. Ini adalah pengkhianatan terbesar. Apakah ini akhir? Rina kembali pagi harinya, dengan mata bengkak. Ma, Nadia. Maya cuma teman, aku cuma butuh ruang. Kami peluk, tapi kepercayaan retak. Kami putuskan untuk terapi, meski mahal. Di sesi pertama, psikolog bilang kalian harus hadapi masyarakat, tapi mulai dari diri sendiri. Itu membantu, tapi tak mudah. Hari-hari berikutnya, aku dapat proyek baru, kampanye anti-diskriminasi. Aku tuang pengalaman ke dalam desain, membuat poster tentang cinta tanpa batas. Bos memuji, ini kuat, Nadia. Tapi saat launching, ada demo dari kelompok konservatif. Mereka bilang, ini promosi penyimpangan. Aku takut, tapi berdiri tegar. Rina dukung dari belakang. Konflik keluarga memuncak lagi. Ibu menelepon, kembalilah, nak. Kami makan kalau kamu berubah. Aku marah, ini bukan pilihan, Bu. Dia menangis, tapi ayah ambil alih, jangan hubungi lagi kalau tak berubah. Hatiku sakit, tapi aku pilih Rina. Rina mulai aktif di komunitas, mengadakan pertemuan kecil. Aku ikut, dan untuk pertama kalinya, merasa diterima. Tapi risiko ada, polisi raya salah satu acara. Kami lari, bersembunyi di gang. Saat itu, aku sadar betapa berbahayanya. Apa kita terus seperti ini, tanyaku. Rina jawab, ya, karena ini kita. Pengkhianatan lain datang dari Lina. Dia cerita ke bos tentang kami, entah kenapa. Bos panggil, ini pribadi, tapi jangan bawa ke kerja. Aku merasa dikhianati, tapi Lina minta maaf, aku khawatir. Kami makan, tapi kepercayaan hilang. Suatu hari, Andi datang lagi, kali ini dengan proposal, kembalilah, Rina. Aku makan. Rina tolak, aku bahagia dengan Nadia. Andi marah, ancam sebarkan foto kami. Kami panik, tapi putuskan lawan. Kami hubungi pengacara dari komunitas, meski biaya tinggi. Proses hukum dimulai, dan media mulai liput. Kasus perceraian karena orientasi seksual, judul berita. Kami dapat dukungan online, tapi juga hujatan.
Akunku dibanjiri pesan kebencian. Rina kuat, ini ujian. Tapi aku mulai goyah, mimpi buruk tentang diusir dari masyarakat. Akhirnya, Odd Orthoug datang dari pertemuan komunitas. Seorang wanita tua cerita pengalamannya, aku kehilangan segalanya, tapi dapatkan kebebasan. Itu bangunkan aku. Kami putuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih ramah. Aku resign kerja, Rina jual barang-barangnya. Tapi sebelum pergi, kami hadapi keluarga sekali lagi. Ke Bandung bicara dengan Ibu Rina sendirian. Tolong pahami, Bu, kata Rina. Ibu menangis, aku tak bisa, tapi aku sayang kamu. Itu langkah kecil. Untuk keluargaku, aku kirim surat, jelaskan semuanya. Tak ada balasan, tapi aku lega. Di Yogyakarta, kami mulai baru. Aku buka studio desain kecil, Rina kerja di Ngo untuk Haklud. Kehidupan lebih tenang, tapi luka masa lalu tetap. Tahun pertama di Yogyakarta penuh penyesuaian. Kami tinggal di rumah kecil dekat Malioboro, dikelilingi teman baru dari komunitas. Tapi bayang masa lalu sering datang. Rina kadang mimpi buruk tentang Andi, dan aku tentang keluarga. Kami saling dukung, tapi konflik kecil muncul. Kamu terlalu tertutup, kata Rina. Aku jawab, aku masih trauma. Suatu hari, berita datang, ayah Rina sakit parah. Rina ragu, tapi putuskan pulang. Aku ikut, meski takut. Di rumah sakit, ayahnya lemah, tapi bilang, makan bapak, nak. Bapak salah. Rina menangis, memeluknya. Itu momen Odd Orthoug, tapi ibu masih dingin. Kami kembali dengan harapan. Kerjaku berkembang, desainku tentang kesetaraan mendapat penghargaan. Media wawancara, dan untuk pertama kalinya aku bicara terbuka. Cinta tak kenal gender, kataku. Respons campur, tapi dukungan lebih banyak. Rina bangga, kamu berubah. Tapi ujian terakhir datang. Maya hubungi Rina lagi, tawarkan kerja di Jakarta. Rina tergoda, ini kesempatan. Aku takut, jangan tinggalkan aku. Kami bertengkar, dan Rina pergi ke Jakarta untuk wawancara. Saat dia pergi, aku renungkan semuanya, pengorbanan, pengkhianatan, penderitaan. Apakah ini layak? Rina kembali, tolak tawaran. Aku pilih kita, katanya. Kami peluk, dan saat itu aku tahu kami kuat. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anjing, bangun rumah tangga kecil. Keluarga mulai melunak, ibuku datang berkunjung, meski aukar. Tapi masyarakat masih keras. Kami lihat berita tentang undang-undang anti-LGBT, dan takut lagi. Tapi kami lawan, ikut demo damai. Di akhir perjuangan, aku sadar, cinta kami adalah revolusi kecil. Apakah mencintai seseorang dengan tulus, meski bertentangan dengan norma masyarakat, benar-benar salah?